Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kondisi yang sangat menguntungkan kita adalah bahwa kita ini masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah akal sehat, pemikiran-pemikiran yang positif dan hal-hal lain untuk bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan satu hal yang lebih penting lagi adalah ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun kondisi kita tentu tidak ada yang bisa memberikan sanggahan. Tetapi ketika manusia sudah tidak diberikan hidayah, tidak diberikan jalan kebenaran, maka tentu dilalah apa yang dilakukan itu semuanya menyimpang. Misalnya ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak bisa memposisikan dengan baik. Ketika mereka mengetahui ada kebaikan, tentu kebaikan itu tidak bisa mereka lakukan dengan baik. Ketika hal-hal positif yang lain ada pada manusia, mereka tidak mampu untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang positif. Ini yang tentu saja agak merugikan. Pola yang terjadi adalah bahwa manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran supaya mereka memberikan satu kondisi yang terbaik pada sesama manusia atau pada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merujuk pada aspek ibadah, tentu kita masih ingat bahwa 1 bulan yang lalu kita ditempa dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya psikologis dan spiritualistik. Kalau siang kita harus menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum. Padahal makan itu jelas-jelas halal. Jelas-jelas dari hasil yang baik. Artinya tidak mencuri, tidak menipu. Tetapi karena kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mau memakannya. Baik disaksikan atau tidak disaksikan orang lain. Termasuk puasa ini merupakan ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Sehingga dalam hal ini tentu ada kondisi setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari atau 29 hari, atau tepatnya 1 bulan di bulan Ramadan, kita tentu akan ditunjukkan pada aspek latihan berikutnya. Di bulan Syawal ini ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh berturutan atau tidak berturutan. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal ini ketika digabungkan dengan puasa Ramadan, maka hakikatnya adalah puasa diampuni dosa kita selama setahun. Karena pertimbangannya adalah bahwa yang puasa 6 hari itu dilipatkan 10 kali lipat dan puasa Ramadan dilipatkan 10 kali lipat. Sehingga 30 dilipatkan 10 menjadi 300 dan 6 hari dilipatkan 10 menjadi 60, jadi 360 hari tepatnya. Sehingga proses-proses yang sedang berlangsung saat ini, tentu kita harus bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Dan puasa 6 hari ini sifatnya sunnah saja. Dan sesuatu yang sunnah itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan sebagaimana ibadah wajib. Karena ketika ada proses-proses tertentu, maka kita tentu memahami realitas kehidupan kita, bahwa ada hal-hal yang primer atau harus dikerjakan dan mana yang sekunder. Artinya mana yang lebih penting untuk dikesampingkan terlebih dahulu, bukan ditinggalkan, tapi setidaknya ada nilai plusnya. Kalau orang melaksanakan ibadah sunnah, artinya gini, kalau dilaksanakan yang mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan ya tidak mendapat dosa. Artinya ada hal-hal yang bisa dilakukan seperti itu. Proses yang terjadi saat ini adalah mungkin saya harus mengapresiasi pada teman-teman yang dari rantau yang mungkin tiket saja tidak kebagian, mungkin mereka harus naik motor dari Jakarta ke daerah masing-masing, ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Jawa Timur atau yang lainnya, mungkin harus menggunakan kereta api atau mungkin harus menggunakan pesawat dan seterusnya, hanya untuk sekedar bertemu dengan orang tuanya. Bagaimana ketika orang tuanya sakit? Ya tentu ini adalah sebuah kondisi
di mana birrul walidain ini harus ditetapkan. Sholat Idul Fitri ini hukumnya sunnah. Sementara menjaga orang tua, menjaga saudara yang mungkin sedang sakit atau mungkin sedang tertimpa musibah yang lain, itu hukumnya adalah wajib. Loh, bagaimana kalau ada teman-teman yang di rumah sakit? Tentu tenaga kesehatan atau nakes ini mempunyai peran besar. Karena bagaimana ketika dia bekerja di radiologi atau bekerja di bagian-bagian yang kaitannya dengan mungkin jantung atau yang lain. Kalau misalnya sampai misalnya ditinggal sholat, kemudian tiba-tiba listriknya mati. Atau ada hal-hal yang eksiden yang lain yang kita tidak tahu. Sehingga menyebabkan adanya mungkin ada pemadaman listrik dan seterusnya. Itu akan mengakibatkan repot. Sementara ada orang yang sedang operasi, kemudian operasi itu belum selesai, tapi ternyata ada pemadaman listrik dan seterusnya. Kalau tidak ada kesigapan dari tenaga kesehatan, maka tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Sehingga dalam hal ini penekanannya adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Tentu bertemu dengan saudara, bertemu dengan handai tolan, dengan teman, itu bisa dilakukan. Tetapi ketika ada darurat, misalnya kok maslahatnya lebih sedikit daripada madorotnya, atau madorotnya lebih besar daripada maslahatnya, mungkin berdasaan, atau mungkin ada hal lain yang mungkin bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih besar efek negatifnya, tentu itu tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Yang paling penting dalam hal ini adalah mengupayakan bagaimana supaya kita ini bisa memberikan yang terbaik pada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Semoga di dalam peristiwa hal ini kita akan lebih bijak dalam menentukan sesuatu dan mengidentifikasi sesuatu. Sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Mana yang adat dan mana yang ibadat. Ketika kita bisa memilah dan bisa memilih, maka insya Allah segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Semoga di bulan yang baik ini, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan sesuatu atau mengkontribusikan sesuatu pada masyarakat, pada diri kita, dan efek Ramadan yang 1 bulan ini tentu bisa dijadikan sebagai sarana untuk kita berbuat yang lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Kalau saat ini kita Syawal, kita sudah saling meminta maaf dan saling memberi maaf dan saling mengakui kesalahan satu dengan yang lain, maka sekarang yang terjadi adalah mari kita tingkatkan ibadah kita, mari kita kondisikan untuk lebih baik dari waktu ke waktu, dan semoga ketika ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang sedang ada masalah yang besar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi yang terbaik kepada kita dan pada panjenengan semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa lebih bermanfaat, dan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah membantu mendukung terselenggaranya acara ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sa'akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.